اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keutamaan dan kebaikannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjernihkan hati-hati kita, membaguskan amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi segala perbuatan kita dengan ketaatan, kesalihan yang akan bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan", barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, niscaya kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan jamalul ilmi al-amalu bih. Keindahan ilmu adalah dengan mengamalkannya.
keindahan ilmu adalah dengan mengamalkannya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa beramal dengan ilmu ini merupakan hal yang mengokohkan keselamatan, bahkan akan menjadikan seseorang tetap istiqamah walaupun tatkala ajal menjemputnya, diberikan keteguhan pada saat dia berada di alam barzakh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Akan diberikan teduhan di yaumul mahsyar nanti, di hari ketika Allah mengumpulkan manusia, dan akan dimudahkan jalannya tatkala melewati as-sirat, serta diselamatkan dari siksa api neraka. Ini dari buah orang yang mengamalkan ilmu. Dan contoh serta figur dan tauladan terbesar kita di dalam hal ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di mana para sahabat, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengamalkan kebaikan, dan orang yang paling bersemangat di dalam melakukan amal kebaikan. Tidaklah mereka mendapatkan suatu ilmu dan menghafalkan suatu ilmu, melainkan mereka bersegera langsung mengamalkannya. Bukan hanya sekedar ilmu hanya menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mereka semata, tetapi ilmu untuk mereka amalkan. Nah, dan itu terlihat dari kalangan para sahabat Nabi SAW, mulai dari sahabat yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, dan secara umum para sahabat yang lainnya pun demikian. Dan tidak ketinggalan juga para sahabiat, para sahabat wanita. Telah kita dengarkan bagaimana ketika turun ayat yang mewajibkan hijab bagi para wanita muslimah, maka mereka langsung bersegera menerapkan apa yang mereka dapatkan dari ilmu tersebut. Mereka mengambil sarung-sarung mereka, kemudian mereka robek, lalu mereka jadikan sebagai khimar, sebagai kerudung di kepala mereka, sehingga tidak terlihat aurat-aurat mereka. Mereka tidak mengkritisi syariat, tetapi prinsip mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan juga bagaimana kisah sahabat ketika melihat Rasulullah SAW di dalam salatnya melakukan suatu perbuatan, maka langsung diikuti oleh sahabat. Mereka tidak bertanya-tanya kenapa Nabi melakukan hal yang demikian, tetapi yang ada pada diri mereka keyakinan bahwa Nabi SAW tidaklah melakukan sesuatu melainkan pasti ada dasarnya dan pasti benar. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama melainkan pasti kebenaran. Melainkan pasti kebenaran. Maka ini dari buah ilmu dan keindahan ilmu tatkala seseorang mengamalkannya. Ilmu itu tidak akan terasa indah manakala ilmu sekedar ilmu. Ilmu akan menjadi indah apabila seorang mengamalkannya. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak diamalkan. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak diterapkan. Ilmu nanti berarti, ilmu nanti akan indah tatkala diamalkan. Nah, dan ilmu ini butuh kita sampaikan, butuh kita suarakan, dan butuh kita siarkan kepada manusia. Dan tidak ada
rasa takut di dalam menyampaikan kebenaran, sekalipun itu pahit diterima oleh manusia. Prinsipnya la nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak boleh takut di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap walaupun ada orang-orang yang mencela dan mencercanya. Wa an naqulal haqq wa in kana murra. Dan agar kita tetap menyuarakan kebenaran sekalipun itu pahit diterima oleh manusia. Jangan merasa segan, jangan merasa sungkan, jangan merasa takut untuk menyuarakan kebenaran lantaran ada orang-orang yang menghalanginya. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di sini beliau nukilkan, akhraja Ahmad fi musnadihi min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamna'anna ahadakum haibatun nas ay yaqula fi haqqin idza ra'ahu aw syahidahu aw sami'ah. Janganlah rasa sungkan, rasa takut kepada manusia menghalangi seorang dari kalian untuk mengucapkan kebenaran apabila dia melihatnya, menyaksikannya atau mendengarkannya. Kata Abu Sa'id, wadittu anni lam asma'hu. Aku lebih senang ketika aku tidak mendengarkannya. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sebagian orang yang takut menyuarakan kebenaran, sehingga dia pun menyembunyikan ilmu tersebut dikarenakan rasa sungkan kepada seseorang. Jangan. Apalagi ketika orang tersebut mungkin banyak berjasa kepada dirinya, kemudian orang tersebut dia lihat jatuh dalam kesalahan, kemudian dia tidak menegurnya, dia tidak meluruskannya, malah dia seakan membenarkan kesalahan tersebut. Ini orang-orang yang dimurkai kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harusnya meluruskan dan menyampaikan kebenaran dimanapun dia berada. Dan itu dari keindahan ilmu. Manakala ilmu tersebut kita terapkan, kita sampaikan agar orang mengetahuinya, agar orang mengamalkannya, dan agar orang tidak jahil terhadapnya. Suarakan kebenaran itu. Ilmu tersebut butuh untuk disampaikan. Nah, hadis ini dikatakan oleh Ummu Abdillah, wal haditsu sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, wa huwa madhkurun fi kitabil walid al-jami' as-sahih. Dan dia disebutkan di dalam kitab bapakku, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Kitabnya Syekh Muqbil terkait dengan kumpulan hadis-hadis sahih, naam, di luar dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ayatuhal akhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kebenaran itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh. Itulah kebenaran. Ketika ada dalilnya, entah dari Quran atau dari Sunnah, kemudian pemahamannya sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. As-salafus saleh yaitu para sahabat, para tabi'in, muridnya sahabat, dan para atba'ut tabi'in, murid-murid dari murid-muridnya para sahabat. Mereka yang telah dijamin kemuliaan dan keutamaan mereka, mereka yang telah dipuji dan dipersaksikan keimanannya oleh Allah, mereka yang telah
dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, manusia terbaik adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian di sini beliau nukil kembali ucapannya salah seorang imam dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kata beliau, wa akhrajal khatibu fil jami' li akhlaqir rawi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi. An Sufyan ibni Uyainah, dari Imam Sufyan ibni Uyainah. Qala, Imam Sufyan pernah berkata, in ana amiltu bima a'lam fa ana a'lamun nas, wa in lam a'mal bima a'lam falaysa fid dunya ajhalu minni. Wal atharu sahih. Asar dari ucapannya Imam Sufyan ibnu Uyainah ini adalah asar yang sahih dari beliau. Imam Sufyan pernah berkata, in ana amiltu bima a'lam, jikalau aku beramal dengan apa yang aku tahu, fa ana a'lamun nas, maka aku adalah orang yang paling berilmu ketika itu. Kapan? Ketika aku beramal dengan apa yang aku ketahui dari ilmuku, maka aku yang paling berilmu tatkala itu. Wa illam a'mal bima a'lam, tetapi kalau aku tidak beramal dengan ilmu yang aku dapatkan, kata beliau, falaysa fid dunya ajhalu minni, maka tidak ada di dunia ini yang lebih bodoh daripada saya. Tidak ada di dunia ini, kata beliau, yang paling bodoh daripada saya. Ini asar, ucapan yang sangat menakjubkan dari beliau. Beliau memandang bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dialah orang yang paling bodoh sedunia. Dialah orang yang paling bodoh sedunia. Bisa-bisanya dia tahu ilmunya, lalu dia tidak amalkan. Orang yang berakal, ketika dia tahu ilmunya begini, kalau dia masih berakal, maka dia pasti akan lebih dulu mengamalkannya. Kenapa? Karena memang ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu adalah wasilah. Dia hanya sekedar wasilah. Wasilah itu pengantar kepada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah amalan. Jadi ilmu itu sekedar pengantar, ibaratnya sekedar pengantar saja. Tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Maka jangan sampai kita sibuk di dalam urusan hal yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan, sementara kita lalai dari tujuannya sendiri. Harusnya seseorang itu sibuk dengan pengantar, yaitu ilmu, dan juga dia sibuk dengan tujuannya, yaitu amalannya. Ilmu adalah pengantar yang mengantarkan kita kepada suatu amalan. Kita belajar tentang fikih salat misalnya. Kita belajar tentang fikih jual beli misalnya. Untuk apa kita belajar? Untuk diterapkan, untuk kita amalkan. Sebab Nabi perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan sebagaimana ucapannya as-salaf dari kalangan sahabat, "Manittajara qabla ayatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba." Barang siapa yang berdagang namun dia tidak belajar fikih tentang jual beli, fikih dalam berdagang, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Summar tatoma. Lalu dia akan terjerumus dan dia akan terjerumus.
Makanya seorang sebelum dia berdagang apa saja, baik berdagang secara offline ataupun secara online, maka dia perlu belajar tentang fikih bagaimana itu berdagang. Sebab kalau dia tidak tahu, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam riba. Sadar atau dia tidak sadari, dia tahu atau dia tidak tahu. Ini dari perkara yang mesti kita jadikan sebagai peringatan bagi hidup kita, bahwa ilmu itu adalah pengantar. Jangan sampai kita lalai dari tujuan yang sebenarnya, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Seseorang ketika dia beramal dengan ilmu yang dia dapatkan walaupun sedikit, maka dialah orang yang paling berilmu. Ketika seseorang mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan walaupun masih sedikit, maka dialah orang yang berilmu. Sementara orang yang walaupun banyak ilmunya tetapi kosong amalannya, maka dia adalah orang yang paling bodoh sedunia. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Nah, maka di sini beliau katakan, walladzi la ya'malu bi ilmihi yusafu bil jahli wa adamul ilmi. Yusafu bil jahli wa adamil ilmi. Dan orang yang tidak beramal dengan ilmunya, kata Ummu Abdillah, maka dia disifatkan dengan kejahilan atau tidak adanya ilmunya. Orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia disifatkan dengan kebodohan dan tidak ada ilmu. Jadi hakikatnya dia bukan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu pasti dia beramal. Itulah cirinya para ulama, orang-orang yang berilmu. Dia pasti mengamalkan ilmunya. Tidak bisa seorang menjadi ulama, orang yang berilmu, kalau dia belum beramal dengan ilmunya. Berarti dia belum mencapai tujuannya. Sekali lagi, ilmu adalah pengantar, amalan adalah tujuan. Ketika dia belum beramal, berarti dia belum sampai ke tujuan. Dia belum sampai kepada tujuan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. Dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama adatul hasr, hanyalah at-taubatu, taubat itu Allah kepada Allah, lilladzina ya'maluna su, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Taubat itu orang yang bertaubat kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan amal kejahatan bijahalatin, karena tidak mengerti. Summa yatubuna min qarib, lalu dia bersegera bertaubat kepada Allah. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha berilmu lagi maha bijaksana. Kata ulama, kullu man asallah fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang jahil. Dan termasuk bermaksiat kepada Allah ketika dia tidak beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, terutama pada amal-amal yang sifatnya wajib. Ketika dia tidak mengamalkannya, maka dia adalah orang yang jahil. Nah, perhatikan ayat yang mulia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi seseorang yang dia melakukan kejahatan karena dia tidak mengerti, karena kejahilannya. Jadi Allah sifatkan orang yang bermaksiat, yang berbuat jahat itu dengan kejahilan.
ketika dia berbuat perbuatan seperti itu, entah dari melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka dia melakukannya dengan kejahilan. Tetapi kalau dia bersegera bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan ini sifatnya orang-orang yang beriman, tidak menunda-nunda taubat, segera bertaubat. Ketika tahu diri ini salah, segera melakukan taubatun nasuha, bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang jujur, bersegera, tidak menunda-nunda. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Jadi orang-orang yang bersegera bertaubat, itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Dzakara matmun dzalika Syekhul Islam kama fi Majmu' Fatawa. Hal ini kandungannya disebutkan oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, wa akhrajad Darimi fi muqaddimati sunanih. Dikeluarkan juga oleh Imam Ad-Darimi di dalam muqaddimah sunannya pada nomor 558. Anil Hasan Al-Basri qala, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di sini beliau banyak menukil dari ulama salaf sebagai nasihat-nasihat yang bisa kita jadikan pelajaran terkait dengan keindahan ilmu adalah dengan mengamalkannya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri qala, adraktun nasa wan nasika idza nasaka lam yu'raf min qibali mantiqih walakin yu'raf min qibali amalih fadzalikal ilmun nafi' wal atharu sahih. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku mendapati manusia dan seorang ahli ibadah apabila dia beribadah itu bukan diketahui dari retorikanya, bukan diketahui dari penyampaiannya, dari ucapannya, bukan. Walakin yu'raf min qibali amalih. Tetapi orang yang ahli ibadah, manusia yang terbaik, itu dapat kita ketahui dari amalannya, bukan sekadar dari ilmunya. Fadzalikal ilmun nafi'. Kata Imam Hasan Al-Basri, nah itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, bukan ilmu yang tidak membuahkan amalan. Jadi orang yang baik itu dikenal dengan ahli ibadah itu bukan dari retorikanya di dalam menyampaikan, kehebatan dia di dalam berbicara, orator, pandai menasihati orang, bukan itu. Tetapi orang soleh, orang baik, ahli ibadah itu ditahu dari amal perbuatannya sehari-hari. Itulah seorang yang dikatakan orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang baik, yang pantas untuk dijadikan suri tauladan, yang pantas dijadikan figur di dalam hidup, yang pantas untuk kita meniru dan mencontohnya. Tashabbahu illam takuna mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai orang-orang yang mulia, walaupun tidak bisa sama persis dengan mereka, tapi berusaha untuk mendekati mereka. Karena berusaha menyerupai orang-orang yang mulia adalah keberuntungan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut. Siapa yang menyerupai orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu dan beramal, maka merekalah orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang-orang yang baik, maka dia akan serupa dengan orang-orang baik tersebut. Nah, makanya kita ini disuruh untuk berteman dengan orang-orang soleh, ahli ibadah terutama, orang-orang yang memang dari pergaulannya dengan kita, dia selalu mengingatkan kita dengan Allah. Ucapan-ucapan yang keluar darinya, ucapan-ucapan kebaikan. Temani orang-orang yang seperti itu. Jangan berteman dengan teman-temannya di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak banyak mengingatkan dia dengan negeri akhirat,
berteman dengan orang-orang yang hanya bicaranya selalu bisnis, selalu berbicara tentang si fulan dan fulana, hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita terhadap negeri akhirat. Ucapan yang keluar darinya adalah ucapan-ucapan kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga apa? Kita pun akan bisa serupa dengan mereka. Kita pun akan bisa serupa dengan mereka. Dan itu salah satu cara untuk memotivasi diri kita agar dekat dengan Allah dan agar bersemangat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dekat dengan orang-orang soleh. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini beliau sebutkan juga sebuah asar yang lain, ya, dari Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, ketika beliau ingin keluar menuju seorang yang bernama Suwaid ibnu Sa'id, dan beliau berkonsultasi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa orang tersebut adalah yaktubul hadis, dia menulis sebuah hadis. Kemudian disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Aziz ingin dari hal tersebut lebih daripada sekedar menulis hadis. Mungkin dikatakan min ashabil hadis, seorang yang ahli hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan dengan sebuah kalimatnya, ini menunjukkan kealiman beliau rahimahullah. Imam Ahmad berkata, sahibul hadis indana may yasta'milul hadis. Ahli hadis menurut kami adalah orang yang mengamalkan hadis, bukan sekedar dia tahu ilmu hadis. Jadi orang yang dikatakan ahli hadis, sahibul hadis, pemilik hadis, adalah orang yang mengamalkannya, bukan orang yang sekedar hafal, bukan hanya sekedar orang yang pandai mengajarkan, membacanya, bukan sekedar itu, tetapi dia yang mengamalkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di sini disebutkan dari sejumlah salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ayyub ibnu Abi Tamimah, Hisham ibnu Abdillah ad-Dustuwai, Sufyan ats-Tsauri, Imam Sya'bi, Abul Ahwas Salam ibnu Sulaim, dan selain mereka di dalam ilmu, mereka seluruhnya sepakat bahwa orang-orang yang dikatakan berilmu adalah orang-orang yang memang beramal dengan ilmunya, bukan sekedar orang-orang yang hanya tahu ilmu agama. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan kita. Harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian di sini beliau sebutkan qala Syu'bah ibnul Hajjaj, berkata Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, idza kana Hisham yani ad-Dastuwai yaqulu hadza fa kaifa nahnu. Kalau Hisham ad-Dastuwai mengatakan kalimat seperti ini, nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ulama sekaliber mereka saja, ya, yang ilmunya tidak diragukan lagi, kealimannya luar biasa, tetapi mereka memandang bahwasanya ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Nah, bagaimana kita dengan ilmu yang sedikit kemudian kita mengklaim sebagai orang-orang yang saleh? Orang yang saleh itu saleh dirinya, dan lebih hebat lagi dia bisa membuat saleh orang lain dengan ilmu yang ada pada dirinya. Karena ilmu itu memperbaiki. Ilmu itu memperbaiki dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain. Jangan sampai ilmu itu hanya memperbaiki orang lain sementara tidak memperbaiki diri sendiri. Ibaratnya seperti syammah, seperti lilin. Lilin itu menerangi sekitarnya, tetapi apa yang terjadi pada dirinya? Justru dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menerangi orang lain, menerangi apa yang di sekitarnya, tetapi dirinya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit akan hancur.
Jangan sampai menjadi seperti lilin. Kita harus menjadikan ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan pada diri kita dulu. Kemudian setelahnya bisa kita terangi juga orang-orang yang di sekitar kita. Makanya ilmu itu cahayanya, kata ulama, seperti bulan. Cahayanya seperti bulan. Sementara kalau orang yang sekedar beramal dengan ilmunya tetapi tidak memiliki ilmu yang banyak, itu bagaikan cahaya bintang. Maksudnya apa? Diibaratkan ahli ibadah dengan cahaya bintang, sementara ahli ilmu dengan cahaya bulan. Karena kalau bintang yang merupakan ahli ibadah itu cahayanya hanya untuk dirinya sendiri, ya kan? Cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun bisa menyinari yang lainnya, mungkin hanya sedikit saja yang berada di sekitar dia. Tapi lihat cahaya bulan, itulah cahaya ilmu. Dimana kalau kita lihat bulan itu cahayanya untuk dirinya dan untuk yang berada di sekitarnya dan yang jauh di sekitarnya. Ya kan? Itulah cahaya ilmu. Makanya diibaratkan orang yang berilmu itu seperti bulan. Tetapi hal tersebut manakala mereka mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ini. Jadi para akhwat a'azani Allah wa iyyakum, para ummahat a'azani Allah wa iyyakunna, bahwasanya ilmu yang banyak akan semakin menambah kemuliaan seseorang ketika ilmu tersebut diamalkan dan diterapkan serta didakwahkan. Inilah orang yang terbaik. Tetapi kalau ada orang yang banyak ilmunya tetapi kosong dari amalan, ini orang yang sangat buruk. Sebab orang yang sedikit ilmunya dan dia mengamalkannya lebih baik daripada dia yang banyak ilmunya tetapi sama sekali tidak mengamalkannya. Nah, lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka betul-betul memperhatikan sisi-sisi yang seperti ini. Dan bahkan lebih daripada itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sampai pada tingkat mengkhawatirkan amalannya kalau tidak diterima oleh Allah. Sampai pada tingkat mengkhawatirkan amalannya kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam sebuah asar. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim fi muqaddimati al-jarh wa ta'dil, dalam kitabnya Muqaddimah al-jarh wa ta'dil disebutkan kanu yatakhawwafuna min afdali a'malihim, bahwa dahulu para ulama salaf, kalau dikatakan salaf tentu maknanya para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dahulu mereka ini sangat takut min afdali a'malihim, terhadap amalan-amalan mereka yang paling utama. Maksudnya takut apa? Takut kalau tidak diterima oleh Allah. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Jangan sampai amal mereka yang paling utama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Dan perasaan yang seperti ini harus ada pada diri seorang mukmin dan mukminah, mengkhawatirkan jangan sampai amalnya tidak diterima. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika mereka membangun Ka'bah, amalan yang sangat besar. Selesai mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
dalam keadaan mereka seorang nabi, dalam keadaan yang mereka bangun ini rumah Allah atas dasar perintah Allah tentunya. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih mengkhawatirkan jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Makanya dulu ulama salaf, mereka itu bukan hanya sekedar mengkhawatirkan dosa. Kalau mengkhawatirkan dosa itu wajar. Orang takut dengan dosanya akan diancam dengan neraka, itu wajar. Tetapi mereka lebih daripada itu, mengkhawatirkan amalnya jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Makanya terkait dengan ayat walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati-hati mereka takut jangan sampai amal mereka tidak diterima oleh Allah dan bahwa mereka pasti akan kembali kepada Tuhan mereka. Disebutkan dalam Tafsirul Muyassar, kata mereka, kata para ulama, walladzina yajtahiduna fi a'malil khair wal bir, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan, amal kebajikan. Wa qulubuhum khaifatun, sementara hati mereka takut alla tuqbala a'maluhum, jangan sampai amal-amal mereka tidak diterima. Wa alla tunjihim wa alla tunjiyahum min adabi rabbihim, dan jangan sampai amal-amal mereka belum bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Idza raja'u ilaihi lil hisab, apabila mereka kembali kepada Allah untuk dihisab. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat yang mulia ini. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini orang yang dia mencuri, berzina, minum khamar, lalu dia takut kepada Allah akan dosa-dosanya itu? Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq, bukan itu yang dimaksud wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli, tetapi yang dimaksud di dalam ayat itu adalah mereka yang salat, wa yasum, mereka yang puasa, wa yatasaddaq, mereka yang bersedekah, wa huwa yakhafullah, dalam keadaan dia pun takut kepada Allah. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka takut jangan sampai amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah. Inilah kekhawatirannya ulama salaf. Nah, jadi mereka itu sudah bukan berada pada tingkatan sekedar takut dengan dosa. Mereka itu bukan hanya sekedar berada pada tingkatan mengamalkan ilmu. Nah, itu sudah mereka lakukan. Tetapi yang lebih tinggi daripada itu, mereka mengkhawatirkan amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah. Dan mereka lebih khawatir lagi jika amal-amal mereka yang utama ditolak oleh Allah. Maka orang itu jangan terlalu pede. Kalau sudah beramal, oh pasti sudah amal saya diterima oleh Allah. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Walaupun dia sudah haji, walaupun dia sudah umrah, walaupun dia sudah bersedekah dengan ratusan atau bahkan miliaran, siapa yang jamin amal ibadahnya diterima oleh Allah? Jangan terlalu pede. Makanya disebutkan dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga ucapan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Mereka pernah mengatakan, andaikan aku tahu ada satu salatku yang diterima oleh Allah, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, sebab Allah sendiri berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Ini para akhwat dan para ummahat azani Allahu wa iyyakunna. Nah, apakah kita merasa pede dengan amal kita sementara Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, innar rajul la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu salatun. Kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang, dia salat selama 60 tahun lamanya,
Bayangkan 60 tahun sholat, kira-kira berapa rakaat itu? Oh, sudah banyak sekali, 60 tahun. Tapi apa kata Nabi? Ma tuqbalu lahu sholatun. Tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. 60 tahun sholat, tetapi tidak ada satu sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kata Rasulullah, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Barangkali dia tidak sempurna rukunya, wa la yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Barangkali rukunya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna, atau sebaliknya sujudnya sempurna, rukunya yang tak sempurna. Makanya kita perlu belajar tentang cara sholat. Nah, jangan sampai kita ini capek-capek beribadah, lelah beribadah, tapi seperti yang difirmankan oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia beramal, lelah dalam beramal, capek dalam beramal, tapi ujung-ujungnya apa? Tasla naron hamiyah. Ternyata masuk neraka yang panas. Kenapa bisa begitu? Karena amalnya asal-asalan. Nah, kalau sudah amalnya asal-asalan, ya hasilnya juga asal-asalan juga, tidak akan berhasil. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Nah, kemudian di sini beliau bawakan wa akhrajal khatib fi jami'ih. Dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam jami'nya an Ali ibni Khashram. Dari Ali ibnu Khashram, beliau berkata, sa'altu Waqi'an, aku pernah bertanya kepada Imam Waqi', ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, ta'lamu syai'an lil hifdz? Apakah kamu tahu suatu ilmu untuk bisa menghafal? Nah, dengarkan ini. Kalau kita mau mudah cara menghafal yang terbaik, maka dengarkan nasihatnya Imam Waqi'. Kalau kita merasa berat untuk menghafal, ya, maka dengarkan nasihatnya Imam Waqi'. Ada cara mudah untuk bisa menghafal. Apa kata beliau? Araka wafidan, aku lihat kamu ini seorang pendatang. Kemudian beliau mengatakan, memberikan tips agar orang itu mudah menghafal ilmu. Entah itu menghafal Quran, menghafal hadis, menghafalkan faidah-faidah ilmu. Bagaimana caranya? Kata beliau, lihat, tarkul ma'asi aunun 'alal hifdzi. Meninggalkan perbuatan maksiat adalah hal yang membantu kita untuk bisa menghafalkan ilmu. Jadi kalau mau kuat hafalan, tinggalkan perbuatan maksiat. Itu kuncinya. Karena ilmu itu tidak mungkin bisa ketemu dengan maksiat. Ilmu itu cahaya, sementara maksiat kegelapan. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin bisa bersatu. Nah, makanya di dalam Quran kata Allah apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Dan takwa itu meninggalkan maksiat. Jadi, kalau orang mau diajarkan oleh Allah ilmu, tinggalkan maksiat, lakukan amal soleh. Itu kuncinya ilmu. Itu kuncinya kuat hafalan. Jadilah orang soleh. Amalkan ketaatan, tinggalkan maksiat, niscaya Allah akan bantu kita untuk menghafalkan ilmu. Qala Syekhul Islam kama fi majmu'i fatawah. Berkata Syekhul Islam sebagaimana dalam majmu' fatawanya, al-amalu bimujibil ilmi yuthbituhu wa yuqarriruh. Beramal terhadap apa yang menjadi konsekuensi ilmu, keharusan dari ilmu, adalah sesuatu yang bisa mengokohkan ilmu dan menguatkan ilmu itu. Lihat, beramal dengan ilmu yang didapatkan itu yang bisa mengokohkan ilmu kita. Jadi ilmu itu tidak akan kokoh, tidak akan mapan pada diri kita kalau belum kita amalkan. Tapi kalau kita sudah amalkan, maka ilmu itu akan kokoh pada diri kita. Wa mukhalafatuhu tud'ifuh. Menyelisihinya akan melemahkan ilmu. Jadi kalau orang tak beramal, ya susah, tidak bisa dia menghafalkan ilmu.
bal qad tadhhabuh, bahkan ilmunya bisa hilang, hafalannya bisa hilang kalau tidak diamalkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin palingkan hati-hati mereka. Tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin palingkan hati-hati mereka. Naam. Ayatuhal akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian beliau nukil juga ayat firman Allah di surat Al-An'am 110. Wa qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami akan memalingkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka seakan belum beriman di awal kalinya, ketika Allah sudah palingkan hati dan penglihatannya. Dan yang terakhir beliau sebutkan di surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, ini mereka mengamalkan ilmu, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan kedudukan mereka, menguatkan mereka, menguatkan hafalan, menguatkan amalan. Ini dari buah ilmu tersebut. Maka ini para akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna, inilah keindahan dari ilmu, yaitu dengan mengamalkannya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak menjadi sia-sia. Semoga usaha kita di dalam menuntut ilmu tidak sebatas hanya sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan sekedar hanya itu saja, tidak. Tetapi semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu agama, kita pun bisa mengamalkannya dan kita bisa memetik faidah darinya, sehingga ilmu yang kita dapatkan betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang hanya disimpan namun tidak ada pengaruhnya pada diri sendiri ataukah kepada orang lain. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.